kita semua. Semangat pagi. Oke. Kita mungkin udah puasa, bagi yang berpuasa udah berapa hari ini? Hari ke-20. Hari ke-20 ya menjelang lemas-lemasnya lah. Tapi itu tidak menjadi hambatan bagi kita untuk terus memacu produktivitas kita sehingga tidak kalah dengan rasa lemah letih karena berpuasa. Karena insya Allah ini juga bagian dari bentuk ibadah gitu ya. Jadi sebelum lebih jauh nanti kita berdiskusi tentang apa itu bonsai dan segenap wawasan pengetahuan tentang bonsai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabihis. Posisi saya sebagai tenaga ahli Bunda Teti Rohatiningsih A308. Jadi beliau, sekali lagi sebelum kita belajar tentang bonsai lebih jauh nanti, bagi teman-teman penyuluh mungkin sudah banyak yang telah menjadi bidangnya mungkin terkait bonsai ya. Nah, sebelum lebih jauh saya ingin memberitahukan bahwa penyelenggaraan acara semacam ini Bawaslu, ATR BPN, nah jadi berurusannya itu dengan kepemerintahan, kepemiluan, ketanahan dan sebagainya, sehingga masih kurang erat hubungan langsung dengan masyarakat. Nah, kemudian kita dari tim Bunda mengupayakan bagaimana sih agar Bunda lebih dekat dengan masyarakat. Nah, kita berupaya berkomunikasi politik dan komunikasi kepentingan dengan banyak stakeholder, sehingga beliau alhamdulillah bergeser ke Komisi 4. Nah, Komisi 4 ini mitra kerjanya itu Kementerian Perikanan, kemudian Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan, Lingkungan dan Kehutanan. Nah, ini bagian dari kemitraan Komisi 4 dengan Kementerian Pertanian, sekinya saya. Ini mungkin bukan barang baru, tapi akan menjadi lebih menarik ketika sesuatu itu kita memahami secara komprehensif, artinya secara teoritik kita memiliki pengetahuan, kemudian secara praksis dan sistem kita misal disiapkan regulasi dan organisasinya. Nah, hal-hal semacam ini yang mestinya kita kejar sehingga kita kuat kapasitasnya dalam menekuni hal-hal tertentu, atau dalam hal ini bonsai misal. Nah, ada 3 sesi utama yang nanti kita akan belajar bareng. Pertama akan belajar mengenai bagaimana sih regulasi peraturan tentang tanaman bonsai. Nah, nanti kita akan diskusi bareng dengan perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, regulasi dan kebijakan bonsai, kemudian motivasi bonsai, dan yang terakhir sebenarnya pengelolaan bonsai bagaimana, budidaya bonsai itu bagaimana. Oke, kita masuk ke diskusi yang pertama. Motivasi tentang bagaimana sih berusaha tentang bonsai ini, pengelolaannya bagaimana dalam konteks berusaha, dalam konteks itu menjadi bagian dari usaha ekonomi kita. Emang bisa bonsai menghasilkan gitu? Kayaknya kalau kita kan cenderung melihat yang kecil-kecil itu stunting, kurang gizi gitu ya. Kayak yang di depan ini gitu, kurang gizi. Nah, melihat kayaknya kok nggak mutu kayak gitu yang kecil-kecil. Tapi berbeda dengan bonsai. Bonsai itu kecil tapi kemungkinan kemudian menjadi
unik gitu ya. Cewek juga kadang-kadang kan begitu. Ibu-ibu dulu waktu masih muda mungkin kan kecil-kecil gitu ya, kan menarik gitu. Masa udah gede-gede begini ya, gede gitu ya, tanda kutip gede. Oke, nah nanti kita akan diskusi belajar bareng dengan beliau. Ini narasumbernya nanti Bapak Mahariwibowo ST. Bapak ya sudah ya Bang? Oh. Belum, menjelang 50. Beliau juga bagian dari tenaga ahli Bunda Tati Rohatiningsih yang standby di Jakarta, yang sering intent berkomunikasi dengan stakeholder Komisi 4. Oke, untuk mempersingkat waktu biar kita nggak keduluan berbuka puasa, langsung saja waktu kita serahkan kepada beliau. Monggo. Selamat pagi semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kami mengucapkan terima kasih telah hadir di acara BIMTEK. Ini aspirasi dari Ibu Teti Rohatiningsih untuk masyarakat Cilacap, tentunya kerjasama dengan dukungan dari Polbangtan Yoma. Saya sebenarnya karena topiknya adalah tanaman bonsai, saya juga bukan ahli di tanam bonsai, tapi saya mau sharing sedikit tentang motivasi bonsai. Saya juga sudah menggeluti pemasaran bonsai, terutama saya berusaha sudah setahun ini memasarkan di kalangan network saya di Jakarta, di petinggi-petinggi BUMN, dan alhamdulillah ternyata responnya sangat baik gitu. Makanya saya mau sharing kenapa sih orang-orang kaya suka gitu, suka bonsai gitu. Jadi jika misalnya ibu-ibu, bapak-bapak menggeluti ini, tentunya akan sangat heran gitu, harga bisa spektakuler gitu. Oke. Nah, bonsai ini banyak orang mengatakan bahwa memelihara merawat bonsai itu sulit, memerlukan biaya nggak sedikit. Kenyataannya benar, tapi dikaitkan dengan hobi dan kesenangan dan hasil yang didapatkan, apa yang dikatakan banyak orang nggak benar. Bisnis bonsai itu tidak pernah mati dan stabil, apalagi era pandemi kemarin itu banyak sekali itu petani bonsai dadakan gitu, yang karena mungkin banyak di rumah, akhirnya mereka untuk mengejar sesuatu mereka menggeluti bonsai, termasuk saya juga gitu. Saya mau katakan di sini bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah berbisnis bonsai? Oh, belum ya? Ya, kita sama-sama belajar nanti tentunya sama ahlinya Pak Budi ya. Ya Pak Budi. Oke, terus Pak. Nah, bonsai ini dalam arti sederhana adalah pohon kerdil di dalam pot, hasil pengerdilan dan proses penyempurnaan bentuk pohon. Jadi kayak indah bonsai itu, kalau kita lihat pohon beringin yang udah ratusan tahun di sana, itu kalau kita kerdilkan gitu, jadi kecil, kita taruh di meja kantor, di sudut ruangan kan jadi indah gitu dilihat. Pohon usianya sama-sama tua, bisa puluhan tahun, ratusan tahun, tapi bisa kerdil, kita bisa menikmati setiap lekuk-lekuknya yang ketuaannya itu pohon itu kan. Nah, bonsai merupakan miniatur dari tanaman pohon yang dikerdilkan. Bonsai masih menjadi tanaman yang diminati masyarakat. Selain bentuknya unik, bonsai juga memiliki karya seni tinggi, dan banyak masyarakat menjadi bonsai sebagai salah satu koleksi. Nah, ini banyak banget kolektor, terutama di Jakarta. Saya baru temu kolektor Jakarta ya, itu gila-gila. Koleksi menghias rumah. Fungsi dari bonsai sendiri adalah selain penghias rumah, juga menjadikan udara di rumah menjadi segar. Nah, kalau kita lihat ini kan, ini ada bonsai yang sebelah kanan, usia sudah 800 tahun nih. Ini ada di Tokyo. Terus Pak, nah ini bonsai-bonsai yang apa terkenal di luar negeri. Terus, nah kalau kita lihat tadi pohon tadi bonsai kan seperti indah gitu kan, menenangkan, berenergi. Terus kenapa sih diburu gitu sama orang-orang yang kolektor-kolektor, mesti harga selangit gitu. Nah, ini ada beberapa manfaat dari bonsai. Manfaat membeli bonsai. Pertama, itu membersihkan udara. Bonsai adalah salah satu tanaman yang bisa membantu membersihkan udara. Dengan adanya bonsai, udara kita hirup jadi lebih murni dan segar.
Dengan begitu kita terhindar dari gangguan kesehatan seperti masalah pernafasan, paru-paru akibat udara kotor. Kemudian manfaat lainnya adalah meredakan stres. Nah, ini banyak banget nih orang-orang di perkantoran Jakarta itu kan orang-orang kaya gitu misalnya. Dia stres, kerjaannya hektik banget gitu, pulang malam, pergi pagi. Nah, banyak tuh mereka menaruh di ruangan kantor itu para petinggi-petinggi, direktur-direktur, karena bisa meredakan stres. Bonsai dikatakan membawa banyak zen dan kedamaian dalam kehidupan. Dengan menempatkan bonsai di sekitar kita seperti di rumah, seperti meja belajar, sangat bermanfaat. Bonsai bisa menenangkan diri dan membuat tubuh menjadi rileks. Kita pun terhindar dari rasa frustasi, gelisah, dan stres. Nanti juga ibu-ibu dan bapak-bapak kalau udah menggeluti, coba nanti lihat sendiri indahnya bonsai itu. Nah, bonsai juga memiliki manfaat meningkatkan energi. Jadi bisa menarik energi kehidupan dan mendatangkannya ke dalam ruangan. Ini orang-orang Chinese juga banyak pakai ini Pak, bonsai. Energi tersebut bisa tersebar dan terserap oleh penghuni rumah atau siapapun yang melewatinya. Jika ada yang meletakkan di rumah, tanam bonsai bisa jadi fokus yang bisa menebarkan rasa gembira seperti tadi kata Ibu Teti. Dengan melihat bonsai kita tuh udah gembira gitu kan, terbangun suasana karena ada energi yang terserap dan kebahagiaan serta melihatnya. Kalau kita lihat sedang kesal, bonsai bisa membantu energi kita untuk berregenerasi. Ya. Kemudian manfaat lainnya bonsai hidup lebih sehat. Dengan melihat bonsai, jadi bisa mengurai sakit seperti tenggorokan, kering, kelelahan kulit. Karena pada dasarnya penyakit adalah mental kan, psikis. Hal itu diungkap oleh Profesor Universitas Tove di Oslo bahwa tanaman diletakkan di ruangan bisa membantu menjaga kadar kelembapan sehingga tetap seimbang. Beberapa jenis bonsai juga diketahui bisa menjaga kelembapan yang lebih baik dan maksimal daripada jenis lainnya. Selain kesehatan fisik, bonsai juga bermanfaat sebagai kondisi psikologis mental kita, bisa membuat tubuh kita lebih rileks dan lebih nyaman. Nah, untuk perlu diperhatikan dalam membuat bonsai, ini sih sebenarnya udah masuk masalah kebudidayaan, untuk nanti Pak Budi lebih dalam ya. Jadi tanaman harus mempunyai masa hidup yang panjang. Akan lebih baik jika semakin tua umurnya, karena dengan semakin tua umurnya bentuk tanaman akan semakin indah sehingga menyerupai tanaman yang tumbuh di alam bebas. Tanaman mempunyai perbandingan ukuran daun dan batang serasi, dan ini hanya mungkin jika tanaman tersebut mempunyai ukuran daun yang kecil, mempunyai diameter batang yang besar sehingga jika dikerdilkan bentuk dan rupanya dapat mirip dengan pohon berukuran besar. Tanaman yang dipilih harus mempunyai bentuk percabangan yang indah dan artistik. Nah, ini sebenarnya analisa ekonomi biasa aja kalau kita mau jual kecil-kecil, bonsai kecil. Misalnya kita ada stok bibit bonsai, kita beli 30 pot, harga ini permisalan asumsi ya, 250.000 itu 7.500.000, peralatan tanam 900.000, jumlah modal awal 8,3, laba rugi dengan penjualan per bulan 10 pot, misalnya kita jual 1 juta, 10 juta penjualannya. Kemudian harga pokok bonsai dengan 10 pot kan harga 250.000, 2.600.000, ada pot, ada obat, pupuk 500.000, 3 juta biayanya, laba kotornya sekitar 7 juta. Kemudian laba bersihnya dikurangi biaya marketing, nanti ada promo tools, kartu nama, penyusutan, biaya listrik air, biaya umum lainnya jumlah 815. Jadi kalau kita jualan misalnya 10 pohon kecil yang masih usia muda sih kita udah jual gitu, cuman bisa harga 1 juta, itu bisa angka 6.185. Ini sih hanya, padahal banyak sekali yang bisa dari bonsai kalau umurnya lebih panjang tentu yang harga lebih mahal. Nah berikut nih, ini yang pernah saya dan tim saya di Jakarta saya jual. Ini udah kejual semua Bu. Ini Kalimantan medium. Ini umurnya 25 tahunan, almost multi prospek. Nah ini dibeli sama petinggi di BUMN. Ini laku minggu kemarin, bougainville Singapura. Indah banget, bougainville yang besar gitu jadi kecil begini. Terus ada bunga-bunganya. Terus, nah ini anting putri. Nah, kanon katanya anting putri. Ini mikro yang daunnya khusus anting putri. Mungkin salah satu yang termahal kali Pak. Ya. Ya nih, enggak maksudnya kenapa saya kasih kok perbandingan tingginya Pak?
Ini harga puluhan juta nih Pak, bisa puluhan juta, padahal hanya beda sedikit sama rokok ini. Terus lagi. Nah ini juga mahal, ini juga udah laku 1000 bintang small. Ini harganya kemarin tawarin 50 disambar orang gitu. Padahal segitu loh Pak tanamannya. Sama saya nggak tahu cara bikinnya gimana, mungkin nanti belajar sama ahli nanti. Nah ini yang sudah terjual ini rumahnya petinggi Pertamina di atas tuh. Kemudian ini di sudut ruangan petinggi di karya perusahaan karya. Ini juga di sudut sini ada di kantornya, ini di rumahnya. Jadi ternyata orang-orang kaya tuh dia tuh kolektor, dan uang dia mengeluarkan 100 juta itu enteng, 50 juta untuk kayak gini. Ya asal kita ada link kita tawarkan, dan mereka memang koleksi gitu, mengkoleksi. Bayangin gajinya direktur BUMN itu kan bisa sebulan bisa 200 juta sampai 500 juta gajinya. Ya beli ini kan nggak ada kecil lah. Nah ini ada yang harganya 150 juta, ini juga 200. Nah ini beli Kimeng dari Thailand 340 juta. Ada piring Kimeng Taiwan juga 800 juta. Bonsai asam juga. Terus, nah ini yang galeri teman saya gitu, yang biasanya saya beli gitu, saya tawarin. Saya sih nggak pakai modal gitu, saya cuma tawarin aja, saya bikin gambar-gambar, saya tawarin ke kenalan. Nah faktor yang menentukan harga jual tuh ada kualitas akar, ada bobot batangnya, ada bentuk nilai karya seni pada bonsai, ada penampilan, gerak dasar, keseimbangan sama kematangan. Nah ini masalah terus berikutnya di Cilacap. Saya kan tanya ke Dinas Pertanian katanya. Jadi kondisi petani di bonsai di Cilacap katanya belum bisa memenuhi pasar, selera pasar, dan kita masih dihargain rendah. Nah bagaimana sih bisa kedepannya kita bisa tingkatkan kualitas dari bonsai Cilacap gitu, terkenal gitu Pak Budi. Jadi mungkin kalau bisa sih kita jadi sentra bonsai terbesar di Indonesia gitu. Gimana caranya kita mulai rintis? Katanya sih sudah ada paguyuban ya di Cilacap ya. Ya tentunya nanti Pak Budi sama Dinas Pertanian, Bu Eli atau dari Pak Susila nanti kita kembangkan bonsai seperti apa. Nah, Bunda Teti kan tadi juga senang Pak ya dengan kegiatan yang seni seperti ini, artistik gitu. Oke, Bapak Ibu sekian mungkin sharing dari saya, motivasi. Saya bukan terpengaruh oleh dinamika ekonomi, meskipun terjadi krisis dan sebagainya. Ini peluang untuk close dan terjualnya produk bonsai yang kita create, yang kita buat itu masih memungkinkan dan masih banyak peluang. Nah, kita juga sedikit mendapat informasi tadi bagaimana bonsai dibentuk gitu ya, bagaimana bonsai dibentuk, bahwa ternyata bonsai itu tanaman yang dikerdilkan ya, Dan untuk yang udah expert dan di bidangnya mungkin nggak asing gitu ya, bagaimana treatment dan proses budidaya bonsai ini. Nah selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Bapak Budi, praktisi bonsai. Bagaimana sih pembuatan bonsai? Pak Kadis, sampun rabu. Oh diwakili, JJ. Baik. Mohon maaf. Sesi selanjutnya kita akan berdiskusi tentang bagaimana kebijakan dan regulasi tentang bonsai. Dukungan kebijakannya apa, kemudian dukungan kelembagaannya bagaimana. Nah nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dan belajar bareng dengan Bapak narasumber kita dari Dinas
Pertanian Kabupaten Cilacap. Nanti diwakili oleh, oh siap, Bapak kita yang terhormat. Monggo waktunya sekalian kita persilahkan, mungkin lebih dipersilahkan ke depan biar nanti diskusinya lebih berjalan lancar. Hari juga di depan, Pak Budi. Ya, tadi gitu.